Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emilia Ujudmodar dari Prodi Manajemen A1 Universitas Yapis Papua. Di video kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah akuntansi. Ada 2 soal yang harus kita jawab. Kita bahas dulu soal yang pertama. Soal pertama, kita disuruh menyusun neraca saldo awal pada perusahaan Rich Konsultan dengan tepat. Kedua, kita diminta menjumlahkan debit dan kredit sehingga debit dan kredit harus imbang dan balance. Di sebelah kiri ini adalah neraca saldo yang belum disesuaikan secara tepat. Yang sebelah kanan telah disesuaikan secara tepat. Dan di sini kasnya senilai 2.500.000 di debit, piutang usahanya 3 juta di debit, perlengkapannya 500.000 di debit, peralatannya 2.500.000 di debit, asuransi dibayar di muka 6.500.000 di debit, kendaraan 10 juta di debit, utang usahanya senilai 950.000 di kredit, modal usaha senilai 20 juta di kredit, price-nya 500.000 di debit, pendapatannya senilai 6 juta di kredit, beban gaji 680.000 di debit, beban sewa 500.000, beban utilitas 250.000, beban lain-lain senilai 20.000. Dalam melakukan penyusunan, kita mulai menghitung jumlah masing-masing, debit berapa, kredit berapa, dan saya mendapatkan hasil senilai 26.950.000 rupiah. Artinya balance dan seimbang. Kita lanjut ke soal kedua. Di soal kedua ini diberikan 4 tugas, yaitu 1. Buatlah jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Yang kedua, buatlah neraca lajur untuk penyelesaian transaksi. Yang ketiga, susunlah laporan keuangan perusahaan Rich Konsultan. Yang keempat, buatlah ayat jurnal penutup dan neraca saldo penutupan untuk Rich Konsultan. Jadi kita mulai dulu ke tugas yang pertama, yaitu jurnal umum. Pada tanggal 2 Oktober, Risa menyetorkan uang tunai senilai 50 juta dan peralatan senilai 25 juta sebagai modal Rich Konsultan. Analisisnya, kas, peralatan, per modal Risa. Kasnya 50 juta di debit, peralatannya 25 juta di debit, modal Risa 75 juta di kredit. Pada tanggal 4, Rich Konsultan membeli perlengkapan kantor seharga 2.500.000, dibayar tunai 1.750.000. Sisanya dibayar kemudian. Analisisnya, perlengkapan, kas, per utang usaha. Perlengkapannya 2.500.000 di debit, kasnya 1.750.000 di kredit, utang usahanya 750.000 di kredit juga. Pada tanggal 5, menerima pembayaran dari pelanggan atas jasa konsultasi sebesar 55 juta. Analisisnya, kas per pendapatan jasa. Kasnya 55 juta, pendapatan jasanya 55 juta juga. Pada tanggal 8, melakukan pembayaran atas transaksi tanggal 4. Analisisnya, utang usaha per kas. Utang usahanya 750.000, kasnya 750.000. Pada tanggal 8, membeli kendaraan tambahan untuk operasional sebesar 25 juta dibayar secara kredit. Analisisnya, kendaraan per utang usaha. Kendaraannya 25 juta, utang usahanya 25 juta. Pada tanggal 10, mencatat jasa pekerjaan yang telah diselesaikan dan mengirimkan tagihan ke pelanggan sebesar 70.500.000. Analisisnya, piutang usaha per pendapatan. Piutang usahanya 70.500.000, pendapatannya 70.500.000.
Pada tanggal 15, membayar gaji karyawan senilai 5 juta. Analisisnya, beban gaji per kas. Beban gajinya 5 juta, kasnya 5 juta. Pada tanggal 20, membayar beban utilitas listrik, telepon, dan air sebesar 500.000. Analisisnya, beban utilitas per kas 500.000 di debit, kasnya 500 di kredit. Tanggal 22, membayar asuransi selama 1 hingga 1 tahun depan sebesar 50 juta. Analisisnya, asuransi dibayar di muka per kas. Asuransi dibayar di muka 50 juta di debit, kasnya 50 juta di kredit. Pada tanggal 23, Risa membayar uang. Pada tanggal 23, Risa mengambil uang dari Rich Konsultan untuk membeli handphone pribadi sebesar 18 juta. Analisisnya, price per kas. Price-nya 18 juta, kasnya 18 juta. Pada tanggal 24, menerima tagihan atas pembelian perlengkapan sebesar 750.000 dan belum dibayar. Analisisnya, beban perlengkapan per utang usaha. Beban perlengkapan 750.000, utang usahanya juga 750.000. Tanggal 26, membayar transaksi pembelian kendaraan tanggal 8 sebesar 15 juta. Analisisnya, utang usaha per kas. Utang usaha 15 juta, kasnya 15 juta. Pada tanggal 30, menerima pembayaran dari pelanggan atas jasa konsultasi sebesar 2.500.000. Analisisnya, kas per pendapatan jasa. Pada tanggal 31, menerima pembayaran dari pelanggan atas transaksi tanggal 10. Analisisnya, kas per piutang usaha. Setelah itu, analisisnya, kas senilai 70.500.000 di debit, piutang usaha 70.500.000 di kredit. Setelah kita melakukan penyusunan, kita mulai menghitung debit dengan kreditnya, dan kita akan mendapatkan hasil senilai 392 juta rupiah. Artinya jurnal umumnya di sini balance. Kita masuk ke buku besar. Buku besar. Kas. Tanggal 2 melakukan penanaman modal senilai 50 juta di debit. 4. Membeli perlengkapan senilai 1.750.000. Tanggal 5, menerima pembayaran jasa konsultasi 55 juta. Tanggal 8, pembayaran hutang 750.000. Tanggal 15, membayar gaji karyawan senilai 5 juta. Tanggal 20, membayar beban utilitas senilai 500.000. Tanggal 22, pembayaran asuransi dibayar di muka 50 juta. Tanggal 23, price 18 juta. Kita masuk nih buku besar. Buku besar kas tanggal 2 penanaman modal sebesar 50 juta. Tanggal 4 membeli perlengkapan sebesar 1.750.000. Tanggal 5 menerima pembayaran jasa konsultasi sebesar 55 juta. Tanggal 8 pembayaran hutang sebesar 750.000. Tanggal 15 membayar gaji karyawan sebesar 5 juta. Tanggal 20 membayar beban utilitas sebesar 500.000. Tanggal 22 pembayaran asuransi dibayar di muka sebesar 50 juta. Tanggal 23 price 18 juta. Biaya tanggal 24 biaya konsumsi sebesar 1 juta. Tanggal 26 pembayaran utang kendaraan 15 juta. Tanggal 30 menerima pendapatan 2.500.000. Tanggal 31 menerima piutang. Saldonya 50 dikurangi 1.750.000, hasilnya 48.250.000, ditambah dengan 55 juta, hasilnya 103.250.000, dikurangi dengan 750.000, hasilnya
102.500.000 dikurangi 5 juta, hasilnya 97.500.000 dikurangi dengan 500, hasilnya 97 juta, dikurangi dengan 50 juta, hasilnya 47 juta. 47 juta dikurangi 18 juta sama dengan 29 juta. 29 juta dikurangi 1 juta, hasilnya 28 juta. 28 juta dikurangi 15 juta, hasilnya 13 juta. 13 juta ditambah dengan 2.500.000, hasilnya 15.500.000. 15.500.000 ditambah dengan 70.500.000, hasilnya 86 juta. Jadi saldo kas 86 juta. Piutang usaha pada tanggal 10 penyelesaian pekerjaan debitnya senilai 70.500.000. Tanggal 31 menerima piutang senilai 70.500.000 di kredit. Saldonya kosong. Masuk ke perlengkapan. Tanggal 4 pembelian perlengkapan kantor senilai 2.500.000 di debit. Saldonya juga senilai 2.500.000. Peralatan tanggal 2 penyetoran peralatan sebagai modal senilai 25 juta, saldonya juga 25 juta. Pravrisa tanggal 23 pembelian handphone pribadi senilai 18 juta, saldonya juga 18 juta di debit. Asuransi dibayar di muka tanggal 22. Asuransi dibayar di muka senilai 50 juta, saldonya 50 juta di debit. Hutang usaha tanggal 4 pembelian perlengkapan kantor senilai 750.000. Tanggal 8 pembayaran hutang 750.000. Tanggal 8 pembelian kendaraan secara kredit 25 juta. Tanggal 24 menerima tagihan pembelian 750.000. Tanggal 26 pembayaran hutang kendaraan senilai 15 juta. Saldonya 750.000 dikurangi 750.000 kosong, habis. Sini 25 juta ditambah dengan 750.000, hasilnya 25.750.000 dikurangi 15 juta. Saldo hutang hasilnya adalah 10.750.000. Modal risa tanggal 2 penyetoran modal senilai 75 juta, saldonya 75 juta. Pendapatan tanggal 5 menerima pembayaran jasa konsultasi senilai 55 juta. Tanggal 10 penyelesaian pekerjaan 70.500. Tanggal 30 menerima pendapatan senilai 2.500.000, saldonya 55 juta ditambah dengan 70.500 ditambah dengan 2.500.000, hasilnya 128 juta rupiah pendapatannya. Beban gaji pada tanggal 15 membayar gaji karyawan senilai 5 juta, saldonya juga 5 juta. Beban utilitas tanggal 20 membayar beban utilitas senilai 500.000, saldonya 500.000. Beban konsumsi tanggal 24 membayar beban konsumsi senilai 1 juta, saldonya juga 1 juta. Beban perlengkapan tanggal 24 menerima perlengkapan kantor senilai 750.000, saldonya juga 750.000. Kendaraan tanggal 8 pembelian kendaraan secara kredit senilai 25 juta, saldonya juga 25 juta. Kita lanjut ke neraca saldo. Di sini kasnya 86 juta, piutang usahanya kosong, perlengkapannya 2.500.000, peralatannya 25.500.000, pravrisa 18 juta, asuransi dibayar di muka 50 juta, hutang usahanya 10.750.000,
Modal Risa 75 juta, pendapatan 128 juta, beban gaji 5 juta, beban utilitas 500.000, beban konsumsi 1 juta, beban perlengkapan 750.000, kendaraan 25 juta. Setelah itu saya isi beginian. Setelah melakukan penyesuaian, kita jumlahkan, hasilnya mendapatkan 213.750.000 rupiah. Setelah itu kita masuk ke tugas kedua. Sini nama akun neraca saldo. Kas 86 juta, perlengkapan 2.500.000, peralatan 25 juta, Visa 18 juta, asuransi dibayar di muka 50 juta, utang usaha 10.750.000, kendaraan 25 juta, modal Risa 25 juta, pendapatan jasa 128 juta, beban gaji 5 juta, beban utilitas 500.000, beban konsumsi 1 juta, beban perlengkapan 750.000. Kita jumlahkan debit dan kredit secara masing-masing, hasilnya akan mendapatkan 213.750.000 rupiah. Kita masuk ke penyesuaian. Kasnya 45 juta di debit, 10 juta di kredit, perlengkapan 2 juta, asuransi dibayar di muka 4.166.667 rupiah. Utang usahanya 10 juta, pendapatan diterima di muka 45 juta, beban perlengkapan 2 juta, beban asuransi 4.166.667 rupiah. Debit dan kredit kita jumlahkan masing-masing, hasilnya akan mendapatkan 61.966.667 rupiah. Balance ya. Kita langsung masuk ke neraca saldo disesuaikan. Di sini kasnya 121 juta, perlengkapannya 500.000, peralatannya 25 juta, price-nya 18 juta, asuransi dibayar di muka 45.833.333 rupiah. Utang usahanya 750.000, kendaraannya 25 juta, modal Risa 75 juta, pendapatan jasa 128 juta, pendapatan diterima di muka 45 juta, beban gaji 5 juta, beban utilitas 500.000, beban konsumsi atau bisa dibilang beban lain-lain senilai 1 juta, beban perlengkapan 2.750.000, beban asuransi 4.166.667 rupiah. Hasilnya akan mendapatkan 248.750.000 rupiah. Kita masuk lagi ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi, pendapatan jasanya 128 juta, beban gaji 5 juta, beban utilitas 500.000, beban konsumsi 1 juta, beban perlengkapan 2.750.000, beban asuransi senilai 4.166.667 rupiah. Nah, kita jumlahkan debit, kredit pun sama begitu. Di debit kita mendapatkan hasil 13.416.667, di kredit 128 juta. Jadi kita kurangi 128 juta dikurang 13.416.667, hasilnya 114.583.333 rupiah. Nah, ditambah dengan 13.416.667 rupiah, hasilnya 128 juta. Sini balance ya. Kita masuk ke posisi keuangan. Kasnya 121 juta, perlengkapannya 500.000, peralatannya 25 juta, price-nya 18 juta,
asuransi dibayar di muka Rp45.833.333. Hutang usahanya Rp750.000. Terus kendaraannya 25 juta, modal Risa 75 juta, pendapatan diterima di muka senilai 45 juta. Setelah itu kita tambahkan masing-masing, ini kita jumlahkan. Di debit hasilnya Rp235.333. Nah, sedangkan di kredit hasilnya Rp120.750.000. Kita tambahkan dengan laba bersihnya Rp114.583.333, dan hasil semuanya adalah Rp235.333.333 balance kan. Kita masuk ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Oktober, perlengkapan kantor yang telah terpakai senilai 2 juta. Analisisnya, beban perlengkapan per perlengkapan. Beban perlengkapannya 2 juta, perlengkapannya 2 juta. Tanggal 31, asuransi yang telah terpakai selama 1 bulan dari jumlah asuransi dibayar di muka. Analisisnya, beban asuransi per asuransi dibayar di muka. Beban asuransinya Rp4.166.667 di debit. Asuransi dibayar di muka Rp4.166.667 di kredit. Pada tanggal 31 membayar sisa hutang usaha pembelian kendaraan. Analisisnya hutang per kas. Hutangnya 10 juta, kasnya 10 juta. Tanggal 31 menerima uang sejumlah 45 juta dari pelanggan untuk pekerjaan di bulan November. Analisisnya kas per pendapatan diterima di muka. Kasnya 45 juta, pendapatan diterima di mukanya 45 juta. Hasilnya Rp61.166.667. Kita masuk ke soal yang Kita masuk ke tugas yang ketiga, yaitu susunlah laporan keuangan perusahaan Rich Consultant. Sini Rich Consultant laporan laba rugi. Pendapatan jasanya 128 juta, beban gaji 5 juta, beban utilitas 500.000, beban konsumsi 1 juta, beban perlengkapan 2.750.000, beban asuransi 4.166.667 rupiah. Total bebannya 13.416.667 dikurangi dengan 128 juta, hasilnya 114.583.333 rupiah. Kita masuk ke laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal. Modal Risa awal per Oktober 2020 adalah 75 juta. Laba bersihnya 114.583.333 rupiah. Price-nya senilai 18 juta. Kenaikan modalnya senilai 96.583.333 rupiah. Modal Risa akhir per Oktober adalah senilai 191.583.333 rupiah. Kita masuk ke laporan posisi keuangan. Aset lancar, kasnya senilai 121 juta, perlengkapan kantor 500.000,
Asuransi dibayar di muka Rp45.833.333. Total aset lancarnya Rp167.333.333. Kita masuk ke aset tetap, yaitu peralatan senilai 25 juta, kendaraan 25 juta. Total aset tetap yaitu senilai 50 juta. Total aset keseluruhan yaitu 217.333.333 rupiah. Di sini kita masuk di liabilitas dan modal pemilik. Liabilitas lancar, utang usaha 750.000, pendapatan diterima di muka 45 juta. Total liabilitas lancar senilai 45.750.000. Modal pemilik, modal risa 171.583.333 rupiah. Total modal pemilik 171.583.333 rupiah. Total liabilitas dan modal pemilik yaitu senilai 217.333.000 rupiah. Kita masuk ke tugas keempat, yaitu buatlah ayat jurnal penutup dan neraca saldo penutupan. Di sini pada tanggal 31. Pendapatan jasa per ikhtisar laba rugi. Pendapatan jasanya 128 juta. Ikhtisar laba ruginya 128 juta. Ikhtisar laba rugi sini 13.416.667. Beban gajinya 5 juta. Beban utilitasnya 500.000. Beban konsumsi 1 juta. Beban perlengkapan 2.750.000. Beban asuransi 4.166.667 rupiah. Di sini tanggal 31 sini ikhtisar laba rugi per modal risa. Ikhtisar laba ruginya 114.583.333 rupiah. Modal risanya sama juga 114.000. Pada tanggal 31, ikhtisar laba rugi per modal risa. Ikhtisar laba rugi senilai 114.583.333 rupiah. Modal risanya 114.583.333 rupiah di kredit. Tanggal 31, modal risa per price risa, yaitu 18 juta di modal risa debit, price risa 18 juta di kredit. Kita masuk ke neraca saldo setelah penutupan. Kasnya 121 juta. Perlengkapan usahanya 500.000, utang usahanya 750.000, pendapatan diterima di muka 45 juta, asuransi dibayar di muka 45.833.333 rupiah, kendaraan 25 juta, peralatan kantor 25 juta, modal risa 171.583.333 rupiah. Totalnya semua 217.333.333 rupiah. Sekian dari video penjelasan saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.